Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi ya di perkuliahan desain web. Eh, Kali ini di pertemuan kelima kita masih akan berlanjut dengan menggunakan Python, yaitu dengan paket atau package-nya adalah Streamlit. Minggu lalu kita sudah belajar tentang grafik. Kok grafik? Tentang tabel ya, tentang manipulasi data, bagaimana memasukkan Excel, kemudian CSV ke dalam menu Streamlit-nya, dan juga bagaimana menyajikan data-data yang ada di Excel atau CSV. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang karena di matematika ya, kita berada di lingkungan prodi pendidikan matematika. Dan di matematika sendiri itu kalau equation sebagaimana baiknya itu diketiknya dengan Microsoft Equation. Karena pada dasarnya simbol atau teks matematis dengan teks biasa itu berbeda. Terlihat misalnya kalau yang sering teman-teman biasa lihat perbedaannya itu ketika menuliskan kali dengan X. Itu sangat berbeda sekali. Kalau X itu lebih ke apa ya, kayak ada Latinnya. Kalau kali itu ya kali, bukan huruf X begitu. Nah, dengan Streamlit ini kita juga harus seperti itu, konsisten ketika itu matematis atau simbol sebagaimana mestinya kita harus menggunakan Microsoft Equation. Kalau teks biasa sebagaimana itu juga harus menggunakan teks biasa. Nah, di Python di Streamlit sendiri kalau misalnya di Microsoft Word, kita bisa menggunakan Microsoft Equation. Kan, tetapi di matematis sendiri kan ada yang namanya LaTeX kalau teman-teman tahu dan pernah gunakan itu. Nah, di Streamlit ini juga ada menu LaTeX itu yang bisa kita gunakan. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan minggu kelima, yaitu bagaimana kita bisa memanipulasi teks matematis dengan menggunakan LaTeX dan juga bagaimana membuat grafik yang notabene itu adalah eh, pasti ada di matematis atau di pemecahan masalah matematika yang akan kita gunakan di sehari-hari. Jadi, selain dengan GeoGebra, teman-teman bisa menggunakan LaTeX ini atau menggunakan Python ini untuk menggambarkan grafik dari sebuah fungsi begitu. Oke, tujuannya apa? Di sini nanti teman-teman bisa menggunakan LaTeX di Streamlit, kemudian menampilkan berbagai simbol matematis, karena di matematis simbol itu kan banyak sekali ya, dan itu harus berbeda juga untuk penulisannya. Kemudian nanti bagaimana bisa membuat grafik sederhana, mau itu fungsi linier atau kuadrat, atau bahkan teman-teman bisa mengembangkan ke fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian nanti ada menghubungkan data dengan tabel. Itu yang seperti apa? Misalnya disajikan sebuah data dalam dalam tabel nilai mahasiswa 60, 70, 55, 35 sampai pada misalnya nanti yang tertinggi adalah 90. Nah, gimana barnya atau diagram batangnya? Nah, itu teman-teman bisa menyajikannya dengan LaTeX, dengan Python ini. Kemudian juga nanti misalnya akan membuat sebuah kalkulator sederhana atau bahkan kalkulator grafik interaktif misalnya. Grafik interaktif ini misalnya nanti kalau misalnya dari fungsinya misalnya Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan AX plus C, maka nanti A-nya kita inputkan sendiri, C-nya kita inputkan sendiri, maka nanti grafiknya bagaimana atau berapa seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari di sini. Kemudian, nah ini beberapa package ya di Python yang teman-teman bisa install. Kalau Streamlit kan sudah kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan mulai dari pertemuan satu. Jadi kalau sudah terinstall, tidak usah diinstal lagi. Pandas insya Allah juga sudah ya di minggu lalu. Nah itu tidak usah diinstal lagi. Nah sekarang untuk Matplotlib. Nah Matplotlib ini adalah Matplotlib ini ya untuk membuat grafik. Jadi karena ini belum pernah kita pakai, mohon teman-teman nanti untuk menginstal package ini. Boleh dengan command prompt, boleh dengan langsung di Python-nya. Caranya sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, boleh menggunakan bantuan dari Google atau ChatGPT begitu ya, untuk instalasinya, karena sama.
pakai command prompt ya Windows R, kemudian diinstal Windows R, kemudian CMD begitu ya, kemudian PIP install matplotlib atau apa begitu yang biasa teman-teman gunakan hingga berhasil. Kemudian yang keempat adalah NumPy. Ini adalah untuk perhitungan matematis atau pembuatan data. Ini juga dalam pertemuan ini wajib untuk teman-teman install begitu. Oke, jadi PR-nya untuk hari ini adalah menginstal ini nomor 3 dan juga nomor 4. Kalau 1, 2 insya Allah sudah, jadi tidak perlu. Tinggal kita panggil aja nanti import pandas SPD atau apa begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk LaTeX di Streamlit itu tidak perlu diinstal kembali karena LaTeX itu sudah bawaan. Jadi perlu kita tambahkan saja untuk kodenya adalah st.latex dalam kurung. Penulisannya yang perlu diperhatikan ya, huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian ini ya catatan yang nomor 2, kalau misalnya itu sudah diinstal teman-teman sebelumnya, itu sudah tidak perlu diinstal lagi, tinggal memanggil aja. Oke. Nah, yang pertama, misalnya di sini yang pertama adalah menampilkan persamaan matematika sederhana. Di sini menggunakan st.latex. Import, yang pertama import Streamlit. Ini adalah untuk kita memanggil lokal hostnya, lokalnya. Kemudian header ini untuk memberikan judul ya, header persamaan matematika dasar. Nah, seperti sebelumnya, yang kalau ada tanda pagar, ini berarti adalah catatan. Dia nanti akan berwarna hijau, yang artinya dia tidak akan terbaca sebagai suatu teks yang berarti. Artinya dia hanya memberikan keterangan kepada kita aja, yang mana nanti di browsernya tidak akan tampil. Nah, yang pertama tadi kita menggunakan kodenya adalah st.latex, kemudian dalam kurung. Nah, A pangkat 2 ditambah B topi 2 gini ya. Seperti yang di yang lainnya, MATLAB atau di yang lainnya, pangkat itu dilambangkan dengan topi ini. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi nanti yang tampil adalah ini yang pertama persamaannya. Kemudian untuk menampilkan pecahan kita menggunakan R, T, kemudian backslash, kemudian flag 1, 2. Nah, dan seterusnya. Untuk akar kuadrat itu adalah SQRT. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya sama ya ketika kita menggunakan beberapa software matematika. Untuk tahu bedanya nanti tampilnya seperti apa, boleh teman-teman mulai. Ketika sudah diinstal semua, yang diinstal apa? Yang diinstal adalah Matplotlib ini atau NumPy ini. Kemudian silakan ini untuk di copy atau diketikkan. Kemudian saya stop dulu, saya share di VS Code-nya. Kalau sudah muncul, selanjutnya teman-teman bisa tuliskan ya. Tuliskan, mohon maaf. Sebentar saya copy dulu. Mana tadi? VS Code. Oke. Oke teman-teman, import Streamlit as ST, kemudian ST header ini untuk menampilkan persamaan judul dari persamaan matematika. Tadi yang saya berikan keterangan bahwa untuk pagar itu tidak akan terbaca di kodenya. Dia hanya menampilkan teks untuk memperjelas kita bahwa ini nyatanya apa begitu. Oke, kalau sudah silakan nanti di save ya. Ini saya namai lt.py misalnya. Kemudian di run. Pastikan ya teman-teman ya, huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh. Jadi pastikan sudah sesuai semuanya. Kalau sudah dijalankan, sampai muncul seperti biasanya. Kalau sudah, silakan di run. Sudah minggu keempat, saya harap semuanya sudah ingat ya. Masih sangat ingat sekali untuk memanggilnya adalah Streamlit run. Nama filenya tadi adalah lt.py kalau sudah di enter. Sampai nanti berpindah browser. Sebentar, saya share browsernya terlebih dahulu. Entire screen aja. Nah, semoga sudah muncul ya. Ini saya menampilkan screen localhost untuk
streamlit-nya. Jadi kalau tadi kita panggil, misalnya saya kecilkan, persamaan pertama adalah untuk menampilkan pecahan. Ya, persamaan pertama untuk menampilkan pecahan yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Maka di sini tampilnya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Yang kedua adalah pecahan. Pecahan R, tanda petik, kemudian backslash satu 2. Artinya itu apa? Berarti pecahan fraction dari 1/2. Kemudian yang kedua frek 2/3. Berarti 2/3 berarti 2/3. Kalau yang sama dengannya berarti 7/6. Kemudian yang akar kuadrat berarti ST latek SI RT 16 sama dengan 4. Nah, itu untuk menampilkan. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, jadi ini adalah untuk menampilkan fungsi matematika atau simbol matematis. Selanjutnya, nah ini ada keterangannya. ST LaTeX ini adalah untuk menampilkan rumus atau untuk memanggil package dari LaTeX itu sendiri. Nah, ini simbol umum. Kalau pangkat berarti A pangkat 2. Sepertinya ini hampir semua ya di software matematis seperti itu. Kemudian pecahan, freks, kemudian atas bawah. Jadi kolom pertama atau kurung kurawal pertama itu adalah untuk menyatakan pembilangnya. Kalau bawah adalah penyebutnya. Akar adalah segi SQRT, tanda sigma itu adalah untuk sum. Ini adalah contohnya saja. Nah, daftar lengkapnya untuk simbol latex itu ada di 3 ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau membuat persamaan apa gitu, silakan untuk mengunjungi 3 link ini. Ada Streamlit Documentation, itu nanti bisa dibuka. Kemudian Markdown Guide, ini dari dasar sampai advance boleh dibuka. Ini yang ketiga adalah latex mat simbol untuk rumus matematika. Itu https katex.org. Nah, link-link ini boleh teman-teman copy paste aja di browser. Saya contohkan untuk yang ketiga. Nah, ini adalah tampilan untuk yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah menggunakan katex. Jadi di sini ada tagnya. Kalau misalnya A pangkat A apa itu? Indeks update berarti A ini. Kemudian kalau misalnya nanti mau menggunakan tanda kurung, ini sudah ada contohnya. Tinggal yang sebelah kiri ini adalah tampilannya, yang sebelah kanan ini adalah kode yang akan digunakan. Kemudian kalau misalnya ini untuk tanda kurung. Biasanya kalau di matematika itu kan ada kurung di dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung gitu ya. Jadi bisa menggunakan format seperti ini. Misalnya tergantung kita butuhnya itu berapa tanda kurung di dalamnya untuk membedakan suatu persamaan misalnya. Nah, kemudian kalau yang matriks, nah misalnya ini matriks A, B, C, D. Berarti eh, backslash, bikin, matriks, kemudian A dan B, C dan D, dan sebagainya. Teman-teman harus pahami posisinya. A di atas pojok pojok kiri atas, B pojok kanan atas, C pojok kiri atas, D pojok kanan bawah ya. Kemudian bawah dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ini aja yang ada di kolom kedua masing-masing. Setelah contohnya, displaynya itu adalah yang kita masukkan di eh, VS Code kita. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh-contoh simbol matematis yang bisa digunakan. Oke, saya stop dulu. Kita kembali ke modulnya. Kalau sudah, nah sekarang ini misalnya tadi untuk menampilkan beberapa persamaan ya, contoh saja ya. Contoh di pecahan, kemudian di pangkat. Nah sekarang kita yang agak kompleks sekali, misalnya ini juga beberapa aja. Misalnya di sini adalah untuk integral, kemudian untuk sigma, untuk matriks. Boleh teman-teman dicoba ini. Saya coba copy dulu. Saya stop. Saya share yang VS Code. Oke. Kalau sudah di copy semua ya, yang langkah kedua ini sampai kepada matriks. Kalau sudah silakan di save dan di run atau dicoba lagi.
Mana tadi? Bukan yang ini. Sebentar. Oke, kita refresh tampilan selanjutnya. Setelah kita tambah kodenya, maka untuk integral akan tampil ya. Integral 0 sampai 1 x kuadrat dx sama dengan 1/3. Kemudian persamaan kedua untuk sigma. Sigma i dari 1 sampai dengan n. Untuk i sama dengan n dalam kurung n+1/2. Dan juga tadi yang ketiga adalah matriks ya. Matriks 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini ada catatannya untuk kode in 01 adalah integral dari 0 sampai 1. Untuk sum I sama dengan 1 adalah atau penjumlahan atau sigma I dari 1 sampai dengan N. Untuk matriks itu menggunakan bikin matriks, B matriks begitu ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa fungsi yang mana teman-teman bisa melihat semua kode untuk beberapa persamaan matematis adalah di tiga referensi ini. Ada Streamlit Documentation, ada Markdown Guide, ada LaTeX Math Symbol. Nah, itu bisa coba teman-teman kunjungi untuk mencoba beberapa alternatif penggunaan LaTeX atau simbol matematik di Python begitu. Oke, yang ketiga adalah grafik dengan Matplotlib. Ini yang pertama, nanti saya akan memberikan dua contoh. Satunya adalah fungsi linear, satunya adalah fungsi kuadrat. Yang pertama adalah fungsi linear. Nah, ini tadi ada beberapa package ya yang harus diinstal terlebih dahulu, yaitu Matplotlib, kemudian NumPy. Jadi teman-teman terlebih dahulu install dulu package ini melalui command prompt atau melalui Python-nya langsung dipersilakan. Kalau sudah, berikan keterangan ST header-nya atau ST text terserah itu grafik fungsi linear. Yang pertama, kalau kita mau menggambarkan sebuah grafik, maka harus ada datanya terlebih dahulu kan ya. Sumbu X-nya berapa, kemudian Y-nya itu fungsinya apa kalau kita bicara tentang grafik. Jadi di sini yang pertama untuk datanya adalah X sama dengan NP linspace atau ini ada interval untuk sumbu X-nya, yaitu ada minimalnya adalah -10, maksimalnya adalah X-nya 10. Yang ketiga ini adalah berapa titik yang akan kita tampilkan. Dalam hal ini adalah 100. Jadi nanti di sini akan ada 100 titik dari -10 sampai dengan 10 untuk nilai X-nya. Sedangkan untuk yang Y-nya, kalau kita bicara tentang grafik, berarti ada X, ada sumbu X, ada sumbu Y. Yang Y-nya itu adalah persamaannya apa? Dalam hal ini adalah 2X ditambah 3. Atau fungsi linear karena pangkat tertinggi dari variabel X adalah 1. Jadi di sini fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Kalau sudah, kita sudah mendistribusikan datanya, mendefinisikan datanya, selanjutnya adalah membuat grafiknya, yaitu berikan keterangan plot, kemudian fix AX PLT subplot. Nah, kemudian dia akan membaca AX plotnya apa? Sumbu X, kemudian persamaan Y-nya apa? Dengan label Y-nya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Kemudian nanti akan ada set X label, set Y label untuk memberikan keterangan, kemudian AX legend, dan juga untuk memanggilnya adalah st atau streamlit dot pyplot. Nah, fig ini harus sama. Jadi fig dan fig yang atas dan yang bawah itu penamaannya seperti variabel yang lainnya harus sama. Jadi silakan dicoba dulu. Coba copy dulu dari
Yang pertama, untuk instalasi ketika sudah pernah diinstal, sudah tidak perlu diinstal lagi ya teman-teman ya. Cukup yang belum saja. Oke, saya install ke VS Code-nya. Saya pastekan. Kalau sudah, kita running. Kita jalankan ulang untuk melihat tampilannya. Oke. Nah, saya panggilkan. Supaya tidak bingung di yang tadi aja. Nggak usah simpan-simpan. Nanti tinggal memanggil streamlit dan lt.py. Saya coba browsernya mana. Oke, sudah. Nah, tadi sudah menggambarkan fungsinya ya. Ini adalah beberapa grafik yang ada atau ini adalah grafik yang muncul. Tadi kita deskripsikan untuk sumbu X itu adalah nilai minimalnya negatif 10, maksimalnya adalah 10. Di mana harapannya akan ada 100 titik dari interval negatif 10 sampai 10. Dengan persamaannya untuk Y-nya adalah 2X tambah 3. Nah, artinya nilai X-nya 1 berarti nanti Y-nya berapa begitu ya. Kalau di matematis ya untuk mengujinya ya. Nah, grafik biru atau garis lurus biru ini adalah grafik fungsi linear dari Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, kebetulan di sini tadi kita sudah menentukan intervalnya. Intervalnya adalah untuk nilai X tertentu dengan bersamaan itu. Begitu. Ini adalah fungsi linear karena pangkat tertinggi variabelnya satu adalah berupa garis lurus. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat grafik fungsi kuadrat, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dan kita coba kalau tadi X-nya given, Y-nya given, coba kalau X-nya atau nilai A-nya atau beberapa nilai yang ada di persamaan itu kita harus tentukan terlebih dahulu misalnya. Oke, saya stop dulu, saya kembali ke modulnya. Oke, ini adalah modulnya. Tadi ada penjelasan teman-teman. Untuk import library-nya nanti asnp itu adalah untuk membuat data numeriknya. Tadi kan ada ya untuk data-data X-nya berapa, Y-nya berapa supaya terbaca, maka harus import library-nya dulu. Kemudian ada matplotlib, itu adalah membuat grafik. Streamlit-nya adalah untuk menampilkan grafik ke dalam lokal hostnya atau ke dalam browsernya. Nah, untuk membuat data, xnp.linspace 0, negatif 10, 10, 100. Nah, ini adalah menghasilkan 100 titik X dari negatif 10 sampai 10. Nah, titik-titik ini digunakan. Nah, ini ya, tadi kan meskipun di grafik tidak secara tertulis ada titik-titik-titik-titiknya, tapi ini adalah untuk membuat grafik. Karena kalau kita bicara tentang garis itu kan sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik gitu ya. Begitu juga dengan di grafik ini. Kalau misalnya ada 100 titik, maka nanti tampilan grafiknya akan lebih halus. Kalau di Python seperti itu. Kemudian Y-nya adalah untuk menampilkan fungsinya 2X tambah 3. Kemudian ini ada keterangan untuk plotting grafik. Kita menggunakan tagnya adalah fig, AX plot subplot. Ini adalah membuat area gambar atau figure axis-nya. Kemudian AX plot, Y label, ini adalah menggambar garis fungsi linear dengan label persamaan tadi itu. Jadi ada keterangan tadi itu loh, labelnya apa? Y sama dengan 2X tambah 3 yang ada di pojok kiri atas. Jadi kan ada keterangan ya biru, kemudian nama persamaannya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yang ketiga adalah AX set X label X, AX set Y label Y.
itu adalah memberi nama sumbu. Tadi kalau tidak salah ada sumbunya itu misalnya ya, ini ya, misalnya seperti ini. Tadi di sini itu ada Y, ini ada X. Oke, kalau yang B itu tadi di sini kalau nggak salah ada biru, kemudian adalah persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, misalnya seperti ini. Nah, oke, ini keterangan untuk beberapa persamaan yang ada di grafik fungsi linear ya. Kita tahu bahwa untuk grafik fungsi linear sendiri, saya back dulu. Ada kriterianya ya atau karakteristiknya kalau kita belajar di kalkulus itu. Kalau linear itu berupa garis lurus, kalau kuadrat nanti berupa kurva gitu ya. Kemudian di grafik fungsi linear itu memiliki gradien atau kemiringan yang ditentukan oleh koefisien X. Di contoh ini itu adalah 2 ya. Kalau di persamaan adalah Y sama dengan MX plus C biasanya. Nah, 2 itu sebagai gradiennya. Kemudian titik potong sumbu Y ditentukan oleh konstanta. Contoh ini adalah titik potongnya adalah Y sama dengan 3. Nah, cocok di sini cocok digunakan untuk memperkenalkan grafik sederhana sebelum masuk ke fungsi kuadrat dan eksponensial. Sebenarnya teman-teman, dengan menggambarkan plot itu, teman-teman juga bisa berekspresi untuk manipulasi grafik fungsi linear yang lainnya. Misalnya ada perpotongan dari dua eh, garis lurus di grafik tersebut misalnya. Atau mau memberikan warna di area-area tertentu. Nah, itu bisa teman-teman modifikasi untuk pengembangan dari materi eh, grafik fungsi ini. Selanjutnya kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kalau tadi kita sudah memberikan X-nya adalah given ya. Terserah nilainya berapa yang kita berikan tertentu di persamaannya. Nah, sekarang kita mencoba membuat untuk yang nilainya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dia lebih interaktif lagi. Untuk import library-nya tetap ya ada Streamlit, kemudian Matplotlib, kemudian NumPy. Header-nya di sini saya kasih nama grafik fungsi kuadrat. Nah, karena tadi itu nilainya maunya adalah inputan sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita menggunakan yang namanya form. Form itu nilainya bisa kita tentukan sendiri. Misalnya dalam hal ini untuk A itu adalah nilai dari -10 sampai dengan 10 intervalnya. Dengan hanya misalnya 1 aja dan sebagainya. Nah, yang saya katakan form itu adalah ST number input yang artinya kita tentukan sendiri nanti nilainya. Begitu juga dengan B, begitu juga dengan C. Yang pertama ini adalah tadi sudah menginputkan nilainya masing-masing, kemudian membuat ring X, yaitu X-nya itu interval dari -10 sampai 10 dengan ada 200 titik dulu, misalnya. Kemudian rumus fungsi kuadrat, Y-nya apa? Kita tentukan. Berarti karena maunya nanti A, B, C-nya itu adalah dari yang kita inputkan, maka ketikkan variabelnya A, X pangkat 2, BX, A kali X ya. AX kan berarti A kali X pangkat 2, BX plus D. Yang artinya apa teman-teman? Variabel di A, kemudian variabel di A sini, variabel di B, C, begitu juga dengan di B dan C ini, itu penamaannya harus sama. Kalau di sini teman-teman tuliskan nilai A, maka yang ada di rumus fungsi kuadrat itu harus nilai A. Nilai B juga seperti itu. Jadi harus sama untuk penamaan variabelnya. Nah, kemudian membuat grafiknya menggunakan yang tadi itu figure, axis, plt dot subplot dan sebagainya sampai menampilkan grafiknya. Kita coba, saya copy dulu. Ketika teman-teman ngopi dari file PDF ini, mohon berhati-hati kalau misalnya ternyata nanti ada enter. Karena biasanya enter itu
akan terbaca enter. Jadi nanti akan ada kesalahan ketika kita panggil. Jadi benar-benar perhatikan mana yang harus satu baris sama yang enggak. Karena di sini untuk PDF-nya itu saya perbesarkan ya, yang mengakibatkan biasanya yang harusnya satu baris jadi enter. Dan nanti pengaruh ke tampilannya teman-teman. Nanti akan saya berikan contoh. Saya copy, kemudian saya akan running. Share, screen, share. Oke, harapannya sudah tampil. Ini ada kodenya. Tadi kita mulai di persamaan fungsi kuadrat ya. Ini A, B, C adalah nilai inputan yang kita inginkan. Saya coba sajikan. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Jadi akan ada menu form. Menu form untuk nilai A-nya berapa. Misalnya di sini adalah kalau tampilan awal pasti seperti ini. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Yang artinya di dalam ini tidak akan ada tampilan grafiknya. Karena dia membaca variabelnya masih 0. Kita coba A-nya 1. Nah, otomatis akan ada. Persamaannya menjadi apa? 1x kuadrat ditambah 0x tambah 0. Karena B-nya masih 0, C-nya 0. Kalau kita tambahkan, nah, akan muncul masing-masing. Jadi dia lebih interaktif. Persamaannya juga akan terbaca di sini. Berarti ini adalah x kuadrat plus x plus 1. Tadi interval x-nya kita tentukan. Interval x-nya tadi itu adalah dari negatif 10 sampai 10 dengan 200 titik ya. Kemudian y-nya adalah persamaannya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Dengan nilai ABC-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika kita ganti-ganti juga akan lebih interaktif lagi. Yang mana nih nanti nilai FY-nya itu akan menyesuaikan dengan hasilnya berapa yang seharusnya. Dengan perhitungan rumus yang ada di Python itu sendiri. Oke, nah di sini X. Coba perhatikan di baris ke-50. Baris ke-50 di situ adalah AX set X label atau memberikan label nilai X di sini atau huruf X di sini. Yang 51 AX set Y label FX atau nilai Y-nya atau penulisan Y-nya itu menggunakan FX. Jadi itu adalah tag atau kode yang bisa teman-teman gunakan untuk memberi keterangan. AX set X label itu adalah memberikan keterangan X, AX set Y label FX untuk menggunakan keterangan Y. Kalau FX-nya teman-teman ganti Y, maka di sini juga akan mengganti menjadi Y. Oke, ini adalah untuk yang input manual. Bagaimana Bu jika misalnya di fungsi linear ini kita ganti dengan seperti ini? Bisa, berarti apa? Berarti di sini adalah kita butuh yang di grafik fungsi linear AX-nya atau ada dua inputan ya. Ada A dan B. Ada A dan B. Sehingga nanti akan membaca AX, A-nya adalah berapa, B-nya adalah yang menggantikan 3 ini. Kalau tadi adalah sudah given nilainya fungsinya, kalau yang bawah itu lebih interaktif karena bisa kita munculkan berapapun nilai yang ada di persamaan tersebut. Nah, ini juga teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk mencari titik potong ya pengembangannya. Titik potong dari grafik fungsi kuadrat ini, kemudian simetrinya atau apanya bisa dikembangkan, dicari. Oke, atau nilai X-nya berapa misalnya. Oke, ini yang untuk grafik kedua. Jadi yang perlu diperhatikan untuk menampilkan sebuah grafik tadi adalah menggunakan fungsinya itu adalah matplotlib. Kemudian untuk operasinya menggunakan NumPy yang perlu teman-teman perhatikan. Dan tetap sebelum dimulai setelah diinstal harus diimport terlebih dahulu atau kita panggil terlebih dahulu supaya bisa membaca dengan apa yang kita inginkan di tag tersebut. Kemudian untuk import untuk input nilai menggunakan yang st number input itu namanya form.
form inputan yang bisa kita gunakan. Insya Allah minggu depan akan kita pelajari tentang form ini lebih lengkap lagi, bukan hanya input. Nanti ada radio button, ada checkbox misalnya. Ya teman-teman, saya stop, saya kembali ke modulnya. Sekarang ini ada keterangannya ya. Import library ini wajib sekali yang harus kita lakukan dan selalu kita ingat termasuk cara memanggilnya. Setelah kita coding, kita save.py, kita running, di terminal kita panggil streamlit run nama file, kemudian enter sampai muncul browser. Kalau belum berhasil berarti ada yang perlu dicek kembali. Oke, ini ada koefisien di input nilainya sesuai yang kita inginkan dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Insya Allah sudah detail untuk isinya. Nah, kalau tadi di fungsi linear adalah kriterianya ya, dia memiliki gradien, kemudian grafiknya nanti berupa garis lurus, kemudian titik potong sumbu Y-nya tadi kan ditentukan oleh konstanta yang ada di persamaan tersebut ya. Nah, kalau di grafik fungsi linear, itu catatannya, jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Lalu A-nya kurang dari 0, parabolanya akan terbuka ke bawah. Saya rasa ini teman-teman juga sudah mempelajari itu di mata kuliah aljabar. Jadi tinggal pengembangannya saja. Kemudian di persamaan kuadrat itu ada yang namanya diskriminan, yaitu menentukan banyaknya titik potongnya yang memungkinkan. Dengan kalau misalnya dengan cara paper base atau paper test, kita bisa menggunakan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang coba teman-teman cari diskriminannya untuk persamaan yang sudah teman-teman cari ya, gunakan. Nanti untuk taks diskriminan seperti apa bisa dicari di buku Python atau apa saja. Boleh dimanipulasi ya teman-teman ya, nilai ABG-nya dicari sedemikian rupa untuk bisa memahami grafik-grafik itu, karena ini lebih interaktif. Oke, nah kita masuk ke materi kelima. Materi kelima ini adalah menghubungkan data dengan grafik. Yang artinya di sini, kalau kita punya data misalnya, di sini saya memberikan datanya itu given ya. Ini pun juga bisa seperti yang ada di atas atau berupa input nilai, input data. Minggu lalu insya Allah sudah ya. Ada beberapa menu yang kita bisa gunakan untuk input data di tabel misalnya. Nah, ini karena kita menggunakan tabel untuk visualisasi datanya, maka Pandas harus diimport terlebih dahulu. Karena Pandas ini adalah untuk memanggil sebuah grafik. Kok grafik apa? Tabel ya. Oke, misalnya ada ST header grafik nilai mahasiswa. Datanya diberikan. Datanya adalah untuk namanya ada Ali Budi Citra. Berarti ada tiga siswa atau tiga mahasiswa. Nilainya 80, 90, 85. Berarti nilainya masing-masing 30, 80, 90, 85. Nah, di FPD data frame, artinya apa minggu lalu teman-teman? Ini adalah untuk memanggil data atau menampilkan data dalam bentuk tabel. Kan ada dua ya. Ada data frame, satunya tadi yang minggu lalu, mohon diingat, itu ada yang dalam bentuk tabel. Diperhatikan kalau yang bisa dimanipulasi itu apa kira-kira? Kalau mau diingat. Tabel apa data frame? Coba nanti diingat ya. Oke. Ini untuk menampilkan tabel, kan ini ya, ST data frame atau ST tabel misalnya. Nanti coba dicek, kalau mau teman-teman coba ganti juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini adalah untuk menampilkan data. Kebetulan datanya di sini given. Ada 3 siswa dan 3 nilai. Boleh teman-teman manipulasi menjadi 5 atau 6 atau 7 dan sebagainya. Bahkan boleh datanya itu diinputkan terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan dikembangkan. Kemudian untuk yang pertama ini itu adalah untuk grafik diagram batang atau bar. Di Excel kan juga ada ya untuk menampilkan ini. Nah sama berarti untuk tagnya figure, aksesnya PLT subplot, kemudian X barnya apa? Nama, nilai. Nah nama dan nilai, penamaan variabel nama dan nilai yang ada di keterangan plot ini harus sama dengan yang ada di data.
huruf besar, huruf kecilnya. Nama N-nya besar, nilai N-nya besar. Di sini juga sama, nama N-nya besar, nilai N-nya besar. Colornya sky blue misalnya. Kemudian Y labelnya dinamakan dengan apa? Kalau kita bicara tentang diagram batang, pasti kan nanti ada ya yang bawah itu menunjukkan apa atau seperti ini misalnya. Yang bawah kalau diagram batang kan otomatis seperti ini. Nah, misalnya saya kasih contoh aja. Kemudian seperti ini. Nah, yang bawah ini misalnya X nanti menyatakan apa, yang atas ini karena misalnya nilai, nanti menyatakan apa sumbu Y-nya ini. Nah, itu diberikan dengan label ini. Seperti yang tadi, yang di awal itu ya. Nah, X set Y label itu adalah, misalnya Y-nya ini adalah nilainya. Yang tadi itu misalnya ada 90, ada 85, ada 80 misalnya. Berarti X-nya ini apa? X-nya ini adalah apa itu nama mahasiswa ya? Nama misalnya. Atau untuk nama siswanya atau mahasiswanya. Oke. Jadi di coding yang ini kita akan membuat seperti yang saya gambarkan ini. Oke, teman-teman, saya hapus dulu. Kita akan coba copy dulu ya untuk mencoba ini. Saya siapkan terlebih dahulu. Kemudian saya pastekan di Python-nya. Saya running di Streamlit-nya atau di localhost-nya. Oke, coba saya. Semoga sudah tampil. Ini adalah tampilannya teman-teman. Tadi kan kita display datanya. Ada data, nama, dan nilai ya. Namanya ada Ali Budi Citra, nilainya 80, 90, 85. Maka akan muncul tabel untuk nilai. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan eh, menu yang minggu lalu ya. Coding yang minggu lalu. Jadi di situ bisa ditambahkan secara manual nilai dan datanya. Kemudian nanti dia akan berubah di sini. Nah, ini diagram batangnya. Tadi sumbu X-nya itu adalah nama, sumbu Y-nya adalah nilai. Dan tadi ada keterangannya untuk color di barnya. Tadi yang kita lihat di sini untuk di baris 69 AX atau axis bar DF nama nilai itu colornya adalah sky blue. Jadi dia berupa light blue ya atau biru langit. Oke, seperti ini adalah tampilannya. Oke, ini tadi Y label, title berarti apa di sini? Judul diagram batangnya. Jadi ini juga bisa dimanipulasi dengan menambahkan data sesuai yang minggu lalu sudah kita pelajari. Ya kan? Misalnya teman-teman mau nyoba. Di sini kan dicontohkan hanya 3, Bu. Berarti saya maunya nanti ada 10. 10 mau ditampilkan langsung di datanya silakan atau misalnya mau menggunakan file input yang seperti ini. Atau di minggu lalu itu ada ketik nama kalau tidak salah. Ketik nama, kemudian nilainya berapa. Nah, supaya nanti ada tambahan diagram batangnya misalnya. Oke, ini untuk yang diagram batang. Selanjutnya ada keterangannya juga ya nanti untuk penjelasan tiap kodenya, codingnya itu bisa dipelajari sendiri di bawahnya. Kalau sudah saya berikan jelasnya. Nah, teman-teman, kalau di langkah 7 ini ada kalkulator sederhana. Kalkulator ini sebagai selingan saja. Ini teman-teman bisa untuk membuat sebuah apa ya kalkulator di Streamlit-nya atau di tampilan websitenya, localhost-nya. Ini kalau teman-teman copy paste juga insya Allah langsung bisa digunakan karena bisa di itu. Yang perlu teman-teman pahami apa? Di sini ada operasinya tambah, kurang, kali, bagi, kemudian pangkat ya. Ada akar. Nah, untuk fungsi logikanya itu yang harus dipelajari. Jadi
untuk selanjutnya, untuk sekarang aktivitasnya, silahkan teman-teman saya share yang grafik saja sebentar. Untuk aktivitasnya, silahkan dicoba ini semua yang saya berikan contoh itu, kemudian dikumpulkan ya di Drive dengan mengikuti aturan penamaannya seperti biasanya. Kemudian sebagai pengembangannya, untuk belajar, kan namanya fungsi linear dan fungsi kuadrat itu banyak sekali. Kalau satu kelas itu cuma maksimal 20 dan ada yang sama itu kan aneh. Artinya apa? Satu mahasiswa silahkan mencari grafik fungsi linear dengan fungsi sembarang apapun dan nilainya ini harus by input seperti fungsi kuadrat. Jadi silahkan membuat grafik fungsi linear dengan nilai mx plus c-nya, itu m-nya inputan sendiri, c-nya juga kita inputkan sendiri. Kemudian ambil satu contoh nilainya yang teman-teman pilih dari hasil inputan itu sendiri. Jadi ada dua ya yang dari grafik fungsi linear. Rubah grafik ini menjadi grafik yang interaktif seperti grafik fungsi kuadrat ini. Yang artinya apa? Nilai Y2X plus 3. 2 ini bisa berapapun, 3 ini bisa berapapun. Jadi dibuat form input seperti ini. Kemudian, kalau seperti itu kan bisa jadi nanti satu dengan yang lainnya sama ya. Nilai batasan untuk aksisnya, untuk X-nya, negatif 10 dan 10 juga silakan dibuat sendiri batasan intervalnya berapa. Kemudian ambil satu nilai MX plus C-nya, itu nanti yang di screenshot dan dijelaskan grafik itu menyatakan apa. Itu nanti di Microsoft Word. Begitu juga dengan grafik fungsi kuadrat. Ini kan sudah saya berikan contoh yang interaktif. Nilai N-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nantinya silahkan tetap menggunakan ini, akan tetapi ambil satu nilai untuk A-nya berapa, C-nya berapa, sehingga dia menjadi persamaan kuadrat. Kemudian kembangkan di bawahnya tabel ini atau grafik ini, itu menjadi ada nilai diskriminannya atau ada nilai titik potongnya. Taknya gimana? Silakan, tadi sudah saya berikan 3 link untuk lateksnya. Dicari 3 link, dari 3 link itu untuk mencari diskriminan atau titik potongnya. Untuk sintaksnya harus bagaimana? Boleh menggunakan buku Python, ChatGPT atau yang lainnya. Silakan dikembangkan sendiri. Nah, karena nanti nilainya kan pasti berbeda-beda ya, persamaannya ya. Otomatis nanti diskriminannya juga berbeda-beda. Oke, jadi ada dua ya tadi ya, ada grafik fungsi linear dengan nilai inputan yang teman-teman bisa tentukan sendiri dan satu contoh yang sudah teman-teman pilih nilainya persamaannya seperti apa. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat seperti ini, tapi ambil satu persamaan terserah sehingga dia membentuk satu persamaan kuadrat dan tentukan diskriminan atau titik potongnya tadi itu. Titik potong sumbu X-nya itu dengan titik berapa ke berapa. Itu dengan menggunakan Python. Jadi ada coding tambahan untuk diskriminan. Caranya seperti apa? Boleh dengan apapun. Silakan nanti ditambahkan di bawah tabel ini. Oke, sekarang untuk yang grafik sama. Minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi yang grafik nilai ini silakan ditambahkan menu inputan untuk tambah data dari yang diinginkan teman-teman. Jadi nanti tambah datanya, form inputannya ada apa? Ada nama dan nilai. Sampai pada nanti di grafik ini bisa ada tambahan. Misalnya teman-teman menambahkan 3, berarti nanti di diagram batang ini akan ada 3 tambahan nama dan juga nilai. Oke, yang lebih interaktif lagi. Kemudian, itu ada aktivitas untuk yang kedua. Tadi kan mencontoh apa yang saya jelaskan. Kemudian dikumpulkan di Drive. Yang kedua, itu adalah memberikan contoh yang tadi saya jelaskan. Yang grafik pertama tadi harus seperti apa, grafik kedua seperti apa, kemudian diagram batangnya harus seperti apa. Tambah satu kali Word ya, Microsoft Word untuk membuktikan tadi itu
Misalnya di X ini untuk menjelaskan kenapa mengambil titik itu dan cara mendapatkan titik itu bagaimana kalau cara manualnya. Begitu juga di fungsi kuadrat. Berarti rumus diskriminannya apa sehingga dapat menilai eh, X-nya berapa. Perpotongan dari sumbu X-nya itu berapa saja. Itu cara manualnya seperti apa. Silakan nanti difoto, dikumpulkan juga. Oke, itu. Untuk nilai X-nya ini, min 10 sampai 10, itu juga bebas. Silakan bisa ditentukan oleh teman-teman. Jadi itu saja teman-teman. Yang untuk paper base-nya ya. Untuk mencari nilai diskriminan untuk membuktikan bahwa nilai diskriminan yang teman-teman cari di Python ini sama enggak dengan yang teman-teman hitung di persamaan tertentu. Itu. Yang ini tadi kenapa kok mengambil persamaan? Misalnya di sini tadi teman-teman milih 10x tambah 4. Itu alasannya kenapa. Dan apa yang bisa diekspor di situ jelaskan, tuliskan aja. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk yang pertemuan kelima ini. Boleh diulang dan boleh disimak lagi. Kita ketemu minggu depan ya. Tadi sebenarnya di modul masih ada satu ya untuk yang kalkulator itu bisa dicoba aja dan bisa dikembangkan bukan hanya menjadi operasi hitung aja. Misalnya ada integral, ada persamaan-persamaan yang lain. Itu silahkan kalau mengembangkan di kalkulatornya. Untuk aktivitas di minggu ini saya kira cukup itu bisa dipelajari dan bisa dimulai untuk mencoba eh, operasi hitung atau latex atau simbol-simbol matematis di Streamlit-nya atau di tampilan lokal host-nya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.